Karena 1000 kali Bareskrim mengatakan itu ijazahnya sah, sepanjang tidak pernah dibawa ke persidangan, maka tidak seorang pun boleh mengatakan ini palsu, ini tidak palsu, ini asli, ini tidak asli. Itu perintah undang-undang. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa pernyataan Badan Reserse Kriminal atau pernyataan laporan forensik bahwa karena ini ijazah asli maka semua perkara berhenti. Ketika seseorang diduga melakukan kejahatan, maka yang berlaku asasnya adalah presumption of guilty. Lalu kapan? Kalau presumption of innocent, kalau yang guilty ini sudah dibuktikan di pengadilan. Jadi dari penjelasan saya itu, saya yakin seyakin-yakinnya itu kalau kita pendekatannya hukum publik itu salah, manajemen penyidikannya salah. Karena 1000 kali Bareskrim mengatakan itu ijazahnya sah, sepanjang tidak pernah dibawa ke persidangan, maka tidak seorang pun boleh mengatakan ini palsu, ini tidak palsu, ini asli, ini tidak asli. Itu perintah undang-undang. Kalau kita bicara perintah undang-undang, kita harus juga menghormati pasal 1 ayat 1 KUH pidana maupun pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 juga KUH pidana, tapi KUH pidana Republik atau versi baru. Nah, kenapa itu diletakkan di bagian depan? Karena disitulah penghargaan terhadap harkat martabat manusia. Jadi tak seorang pun boleh dipenjara, boleh dipidana kecuali telah tersedianya peraturan terlebih dahulu. Nah, kalau itu sudah dilanggar, apa gunanya pengadilan? Apa gunanya sekolah hukum? Ya, jadi menurut saya inilah pengkhianatan terbesar. Dan kemarin saya mengatakan 70% saya tidak percaya, sekarang saya mengatakan 80% saya tidak percaya kalau mekanisme pembuktiannya dikanalisasi hanya berada di wilayah laboratorium forensik Mabes Polri atau hanya ada di Bareskrim. Begitu Bang Refli, saya semangat dan saya tidak akan marah-marah sebagaimana kepada Prof. Mahfud MD gitu. Karena ini penting saya bertanya kembali ya. Berarti kalau kemudian ini kan dalam proses penyelidikan. Yes. Ya, apakah kemudian dalam proses penyelidikan itu memang bisa ditunggu statement dari Puslapfor atau Bareskrim mengenai asli dan tidak aslinya sebagaimana dikatakan oleh pengacara Yakub tadi? Oh, menurut saya tidak. Maaf, ini bukan tes urin hamil atau tidak hamil. Yeah. Ini bukan tes antigen ya bahwa seseorang positif atau negatif terkena virus apa begitu ya. Nah, bukan seperti itu, nggak boleh. Karena laboratorium forensik itu hanya memberikan dukungan bukti itu kepada proses penyidikan. Kalau ini nanti sah dan tidak sah, saya juga akan bertanya, saya akan kirim sepatu Bang Refli, sepatu saya mereknya Belly ini sah atau tidak sah. Saya juga akan sampaikan ke Mabes Polri. Boleh dong begitu ya. Jadi bukan mekanisme seperti itu. Itu yang tidak benar. Ini bagian dari yang namanya Integrated Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana. Begitu Bang Refli. Artinya tidak boleh ada statement dari Puslapfor sebagai satu-satunya cara untuk menghentikan proses ini. Kan begitu? Terkesan kan dia tadi nunggu.
apa yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri atau siapapun itu namanya berkas perkara. Dia tidak menjadi bagian sebagai alat bukti sebagaimana yang dimaksud di pasal 184 KUHP. Ya, di situ disebutkan bukti itu antara lain satu adalah bukti itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua keterangan saksi, 100 saksi kalau keterangannya sama dia tetap satu, ya. Kemudian keterangan ahli, kemudian keterangan terdakwa dan petunjuk. Begitu Bang Refli, ya. Oke. Nah, masalahnya kalau kita bicara tentang keterangan ahli ya, itu kita nggak pernah mendengar nih yang namanya Bareskrim itu mengundang ahli, apalagi ijazahnya udah dibalikin. Gimana dia mau mendapatkan keterangan ahli kalau ijazahnya sudah dibalikin begini? Ya, saya kalau tidak salah dengar, mohon maaf nanti kalau saya keliru dikoreksi ya. Kalau tidak salah sampai hari ini Adinda Rismon Syanipar itu belum pernah diundang oleh Mabes Polri ya. Gini, kemarin itu beliau mendapat undangan untuk hadir besok, ya. Tetapi ada tetapinya. Di dalam surat itu double. Jadi ada undangan untuk tanggal 15 dan undangan untuk tanggal 22. Jadi kemungkinan besar diundang tapi salah alamat atau nggak ngerti juga. Karena sudah terucap di publik, akhirnya dibikin dua surat. Kita nggak ngerti. Tapi intinya ada dua surat tertanggal 15 dan untuk tanggal 22. Jadi tanggal 15 itu undangannya tanggal 11 kalau nggak salah, lupa saya. Tanggal 22 undangannya tanggal sekarang atau tanggal kemarin. Ya, menurut saya itu tidak boleh. Di dalam pasal 143 KUHP ayat 3 itu dakwaan itu harus jelas menyebut nama, tempat, waktu. Jadi tidak boleh kira-kira. Bahkan kalau ada panggilan atau undangan secara double itu tidak diperbolehkan karena KUHP memberi batasan 3 hari sebelumnya dan harus jelas saya diundang, saya dipanggil ini untuk kapasitas apa, dalam perkara apa, peristiwa apa, begitu. Itu menyalahi KUHP. Makanya saya di satu sisi berterima kasih sering diwawancara oleh Bang Refli Harun karena menurut saya pendengarnya juga kenceng-kenceng dan cerdas. Tetapi di sisi lain kenapa pendapat-pendapat seperti ini tidak pernah dipakai oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia ya sebagai pembanding, karena saya sebagai orang hukum dan saya menggeluti pidana, saya tetap konsisten. Kalau kita melakukan pendekatan hukum positif, sejelek apapun hukum positif, termasuk tadi pasal 184, pasal 185 ayat 1 dan sebagainya, dan 143 ayat 3, itu tetap harus dipatuhi karena undang-undang pidana kita hanya satu. Apakah itu yang ngomong polisi, yang ngomong jaksa, yang ngomong KPK, yang ngomong Muhammad Taufik atau Refli Harun atau Ahmad Hasinuddin, semuanya berdasar hukum positif. Begitu Bang Refli. Oh, tadi KUHP maksudnya ya, pasal-pasal yang Pak Taufik sebutkan. Ya. Oke. Ya. Nah, Pak Taufik, artinya nanti kalau misalnya ada statement, let's say ada statement dari Bareskrim bahwa ijazah yang kami teliti di laboratorium forensik itu identik, atau bahasa lainnya asli, atau apapun whatever the istilah ya kan? Ya. Itu apakah bisa otomatis menghentikan proses penyelidikan dan sehingga tidak bisa ditingkatkan untuk proses penyidikan dalam hal laporan masyarakat yang sekarang dilidik oleh Bareskrim Mabes Polri? Jawaban saya tegas, saya tidak akan diulang. Ini kan Bang Refli ini pertanyaannya kalau pertanyaan penyidik diulang-ulang. Saya nomor 1 ditanya itu, nomor 24 ditanya itu lagi. Jawaban saya tetap mengacu pada pasal 185 ayat 1 KUHP. Harus disampaikan di depan pengadilan. Karena kalau tidak disampaikan pengadilan, kita akan menghadapi yang namanya street justice, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan sampai pada satu wilayah di mana kita tidak memiliki kepastian hukum. Jadi kalau kita mau pakai pendekatan kepastian hukum, maka
dan ini asas yang tidak dipakai. Sorry, saya lupa. Ya. Kalau seseorang membuat laporan pidana, maka asas yang dipakai itu adalah presumption of guilty. Jadi dibuktikan dulu kesalahannya. Itu seperti di dalam satu perumahan ada orang mencuri motor, termonitor dari CCTV satpam atau security, dia diteriaki maling, itu harus dianggap maling sampai kemudian dibawa ke polisian, diperiksa, ternyata dia bukan maling. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa pernyataan Badan Reserse Kriminal atau pernyataan laporan forensik bahwa karena ini jasa asli maka semua perkara berhenti. Kalau seperti itu, untuk apa ada sekolah pengacara? Kalau seperti itu, untuk apa ada pendidikan penyidik? Kalau seperti itu, tentu tidak perlu ada sertifikasi bahwa seseorang ini berkapasitas sebagai ahli seperti Rismond dan sebagainya. Dan itu sangat berbahaya, Bang Refli. Itu di satu sisi menegakkan hukum, tapi di sisi lain itu melanggar hukum. Jadi kembali kepada pemahaman, ketika seseorang diduga melakukan kejahatan, maka yang berlaku asasnya adalah presumption of guilty. Lalu kapan? Kalau presumption of innocent, kalau yang guilty ini sudah dibuktikan di pengadilan, maka presumption of innocent itu tidak berlaku di kantor polisi, tapi berlakunya di depan hakim. Dan inilah kekuatan pembuktian yang paling kuat. Begitu Bang Refli. Oke, Pak Taufik ya. Kenapa saya tanya ini berulang-ulang seperti penyidik atau penyelidik? Karena banyak masyarakat bahkan lawyer sekalipun yang kemudian terpengaruh dengan menunggu statement dari Bareskrim. Jadi seolah-olah statement dari Bareskrim itu bisa menghentikan perkara. Itu yang perlu di Pak Taufik. Oh, salah besar kalau karena mekanisme penyidikannya berbeda. Ya, perkara ini alat buktinya apa? Perkara yang diadukan alat buktinya apa? Perkara yang dilaporkan alat buktinya apa? Begitu Bang Refli. Kalau seperti ini kan seolah-olah seperti kita menunggu hasil pemilihan umum. Otoritas kebenaran hanya ada di Komisi Pemilihan Umum. Pak Taufik, saya tidak saya merasa sekacau-kacaunya ini ya. Ya, Pak Taufik, saya tidak berbeda dengan Anda. Saya minta penegasan mulut dari Pak Taufik agar masyarakat, agar Yakub Hasibuan, agar Husainuddin dan siapapun yang terlibat dalam perkara ini tidak lantas menganggap bahwa Bareskrim itu satu-satunya statement yang akan menentukan. Kan dalam kasus ini kan paling tidak kalau Rismond diperiksa kan Rismond bisa masuk keterangan ahli kan begitu. Ya betul. Kalau kemudian surat Pak Jokowi itu yang diduga Paslu itu kan ada bukti surat kan begitu. Ya, kan artinya sudah memenuhi 2 alat bukti. Atau 3 alat bukti kan begitu maksudnya. Artinya statement Bareskrim itu bukan untuk menghentikan gitu. Dan ini saya berikan satu koreksi lagi. Kenapa saya tegas mengatakan itu bukan alat menghentikan? Bahkan perkara yang sudah diterbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan sekalipun masih dibuka ruang di pasal 77 sampai 82 dengan apa yang disebut pra peradilan. Artinya masyarakat masih boleh membuka kembali perkara-perkara itu. Maka ini sekaligus pernyataan saya bahwa kalimat yang menghegemoni, pendapat yang menghegemoni seolah-olah kalau kabar reskrim atau laboratorium forensik menyatakan ini sah dan tidak sah, perkara berhenti. No, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Bisa saja penyelidikannya atau penyidikan dihentikan itu boleh. Tapi berhentinya 3 perkara itu kan karena ada 3 alasan. Berhentinya 3 perkara itu karena 3 alasan. 1, subjek yang menjadi perkara itu sudah meninggal dunia otomatis karena hukum pidana itu kewajiban dan tanggung jawab pidana itu ada pada subjek orang-orang, berarti dia sudah gugur. Yang kedua, pasal yang didakwakan itu sudah dihapus oleh undang-undang. Misalnya dulu yang menimpa Ustadz ABB Abu Bakar Basir, beliau lari ke Malaysia karena menolak asas tunggal. Tetapi ketika pulang tahun 99 sudah ada Partai Rakyat Demokratik, partai yang menganut paham sosialis dan sebagainya, maka pasal itu yang terpenting
bahwa peristiwa itu Sorry, maaf bukan diulangi. tindak Maka pidana. pasal itu tidak lagi berlaku ya tadi. Ya, maka pasal itu tidak berlaku. Oke. Terus yang ketiga, ini yang paling sering dipakai oleh kepolisian, bahwa alat buktinya kurang. Begitu. Berarti alat buktinya kurang itu berarti bukan karena itu tidak kejahatan, atau bukan karena itu bukan peristiwa jahat, tetapi karena alat buktinya kurang. Begitu skenarionya Bang Refli ya. Oke. Ya. Pertanyaan saya, menurut Anda sepengamatan Anda ya, sepengamatan Anda, apakah alat buktinya sudah cukup ini untuk meningkatkan kepenyidikan dalam kasus dugaan penggunaan dokumen palsu ini? Nah, ini pertanyaan menarik. Menurut saya belum cukup, karena masyarakat tidak dimengertikan, karena bahasanya berubah. Yang ditahan, yang disimpan atau dititipkan awal mulai atau diserahkan oleh Pak Jokowi maupun diserahkan oleh adik iparnya Pak Jokowi, yaitu adiknya Bu Irianya. Ini biar netizen dan jamaah Era Channel tahu, saya sama istrinya Pak Jokowi itu kakak adik di SMA 3 Surakarta. Beliau kakak kelas saya adik kelasnya. Nah, jadi saya okay. Nah, jadi artinya saya nggak ada dendam ya. Makanya kepada Pak Mahfud yang mengatakan saya bodoh, saya pengacara kecil tidak terkenal, saya juga nggak pernah dendam. Nah, jadi saya luruskan, mekanisme ini tetap harus dilewati, tidak bisa di dalam bahasa Jawa itu ujuk-ujuk, begitu loh. Nah, pengacara sekalipun dari aliran manapun, apakah pengacara dari Peradi Bersatu, Peradi, Ferrari, bahkan sekarang ada advokat baru ini Bang Refli, namanya Aladin, Aliansi Advokat Indonesia ini, ya. Lambangnya lampu ya. Wasiat, iya. Tambahnya itu tidak boleh mendeskripsi seperti itu. Kalau orang mengatakan ini salah dan tidak salah dan sepertinya, tanpa mengurangi rasa hormat saya buat rekan-rekan di kepolisian, sepertinya ini sudah ada skenario, karena Pak Jokowi sudah mengatakan tadi di awal, Bang Refli membaca, saya mungkin tidak bisa mengutip persis ya, karena saya tidak bawa bacaan, yang mengatakan Pak Jokowi sangat sedih kalau perkara ini nanti istilahnya apa itu? Berlanjut apa? Berlanjut. Ya, kalau istilahnya berlanjut. Nah, ini kan sepertinya sudah tahu sebelumnya, tidak lazim. Saya sudah praktek pengacara 2 tahun ditambah 30, tidak pernah mendapat bahasa seperti itu. Kok ini sudah tahu begitu loh. Begitu Bang Refli, ini jauh panggang dari api kalau saya boleh mengatakan itu ya. Malah kalau biasanya itu kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu ya ya. Yeah. Tapi kalau begini, ini perahu di dalam kura-kura, kalau ini perahu di dalam kura-kura tahu-tahu sudah ada. Oke. Bukan perahu dalam kura-kura. Oh ya benar juga ya, tahu-tahu sudah ada.